besar ganjarannya. Seolah-olah dia menghidupkan seluruh manusia. Kemudian orang yang membunuh di sini yang dibolehkan karena membunuh jiwa, atau dia membuat kerusakan. Kalau dia membuat kerusakan boleh dibunuh. Di sini menyebutkan bi ghairi nafsin. Barang siapa membunuh jiwa bukan karena membunuh jiwa. Kalau membunuh jiwa ya harus dibunuh. Sebab Allah berfirman, "Walakum fil qisasi hayatu ya la takun." Ya ayyuhalladzina kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian qisas bagi orang-orang yang terbunuh. Harus ada qisas. Jadi kalau dia membunuh orang lain harus qisas, bunuh. Atau dia membuat kerusakan. Kalau orang yang membuat kerusakan harus dihukum. Hukumannya juga bunuh. Hukumannya bunuh. Orang yang membuat kerusakan hukumannya bunuh. Bentuknya apa membuat kerusakan? Seperti dia memberontak kepada penguasa, berhak dibunuh. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan seperti apa lagi yang pemerintah berhak untuk membunuh orang itu karena membuat kerusakan. Seperti dia membawa pemikiran-pemikiran yang sesat atau akidah yang rusak. Pemikiran sesat atau akidah yang rusak boleh pemerintah untuk menghukum dia. Ya awalnya ya dihukum apa? Dihukum ta'zir dulu, seperti zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika Shabiq bin Asal dia membawa syubhat, maka dipukul oleh Umar bin Khattab dengan pelepah kurma sampai berdarah kepalanya. Belum sadar juga pukul lagi terus. Dan diasingkan, nggak boleh orang menegur dia, nggak boleh salam pada dia. Itu berikan hukuman. Yang melakukan ulil amri, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu al-Faruq. Dia melakukan ulil amri. Atau dia merampok. Boleh ulil amri untuk membunuh mereka. Atau dia sebagai agen narkoba, mukhadirat, boleh dihukum. Makanya pemerintah bagus memberikan hukum bunuh ya kepada orang-orang yang narkoba itu, dihukum bunuh karena merusak. Orang yang sudah narkoba merusak sekian banyak orang dan pemerintah berhak untuk membunuh mereka. Kenapa? Fasad. Mereka membuat fasad, kerusakan di muka bumi. Jadi yang pertama tentang fasad itu berkaitan dengan akidah dan yang lainnya, yang kemudian selanjutnya berkaitan dengan yang lain, itu fasad. Kita lanjutkan. Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Ini hukumannya berat. Orang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja. Antum lihat ayatnya dalam surah An-Nisa ayat 93. Allah berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima." Allah menyebutkan, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajaza'uhu jahannam, maka balasannya adalah jahannam. Fajaza'uhu jahannam, balasan negara jahannam. Khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, Allah laknat dia. Wa adalahu adzaban 'azima, Allah sediakan bagi dia azab yang pedih, azab yang besar. Antum lihat di ayat ini ada 5 hukumannya bagi orang yang membunuh seorang mukmin. Yang pertama, dia akan dibalas dengan azab neraka jahanam. Fajaza'u jahannam. Yang kedua, Allah Ta'ala murka kepadanya.
Yang kedua, dia kekal dalam neraka, khalidan fiha, kekal dalam neraka. Yang masalah kekal ini juga khilaf di antara ulama. Yang ketiga, Allah Ta'ala murka kepadanya, wa ghadiballahu alaihi. Yang keempat, wa la'anahu, Allah laknat dia. Yang kelima, wa adalu adzaban azima, Allah menyediakan baginya azab yang besar. 5. Bagi orang yang membunuh seorang mukmin itu 5 dosanya, dosa besar. Yang pertama, dia dibalas dengan azab neraka jahanam. Yang kedua, kekal dalam neraka jahanam. Yang ketiga, Allah murka kepadanya. Yang keempat, Allah melaknatnya. Yang kelima, yaitu Allah sediakan bagi dia azab yang besar. Maka ini bukan masalah kecil ini. Ini masalah besar. Masalah ini bukan masalah kecil, ini masalah besar. Makanya hati-hati kita dalam masalah ini. Masalah darah adalah masalah besar. Bahkan sebagian ulama dengan dasar ayat ini, orang yang membunuh seorang mukmin nggak ada taubat bagi dia. Dengan dasar ayat ini. Di sini saya jelaskan juga di sini. Jadi orang yang membunuh seorang mukmin itu hukumannya berat sekali. Dasarnya ayat ini. Nanti saya akan sebutkan ini. Jadi sebagian ulama berpendapat kekal dalam neraka jahanam. Di antara pertama kali yang berpendapat demikian Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, ketika Ibnu Abbas ditanya, bagaimana pendapat engkau dengan seorang yang membunuh seorang muslim dengan sengaja? Ibnu Abbas membacakan ayat ini. Surah An-Nisa di ayat 93 ini. Sampai orang itu mengatakan lagi, bagaimana kalau dia taubat? Dia beriman kepada Allah, dia beramal soleh, kemudian dapat petunjuk. Kata Ibnu Abbas, bagaimana dia taubat? Bagaimana dia taubat? Sedangkan Allah menyebutkan bahwa dia kekal dalam neraka jahanam. Allah murka, Allah melaknat dia, Allah sediakan azab yang pedih. Ini pendapat Ibnu Abbas yang pertama. Tapi kemudian setelah itu Ibnu Abbas juga termasuk pendapat yang belakangan menyebutkan diterimanya taubat. Artinya awal ini untuk mengancam orang supaya apa? Orang tidak mudah-mudah dalam masalah darah kaum muslimin. Tidak bermudah-mudah tentang masalah darah kaum muslimin. Enggak boleh menjelekkan kaum muslimin, enggak boleh merusak darah mereka, enggak boleh. Enggak boleh mencemarkan nama baik mereka, apalagi membunuh enggak boleh. Nanti saya akan lanjutkan penjelasannya. Kita baca dulu. Nabi juga bersabda SAW, sibabul muslimi fusuqun wa qitalu kufur. Mencaci maki seorang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Hadis ini sahih Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Jadi mencaci maki seorang muslim fasik dan memeranginya adalah kufur. Kemudian orang yang menumpahkan darah seorang muslim tanpa alasan dan menggunakan syariat, maka ia tidak termasuk ibadur rahman, tidak termasuk hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Bahkan ia mendapatkan hukuman yang berat, dilipat gandakan azabnya dan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Di dalam ayat ini, dalam surah Al-Furqan ayat 68 sampai 70, justru di surah Al-Furqan ini disebutkan tentang diterimanya taubat. Ini juga dipakai dalil oleh jumhur ulama bahwa orang yang membunuh seorang muslim dan dia taubat dengan taubatan nasuha, dia beriman, dia beramal soleh, kemudian dia ihtada, terus dia petunjuk. Jumhur ulama mengatakan diterima taubatnya dengan dasar ayat ini. Sebab dalam dasar ayat ini surah Al-Furqan ayat 68 sampai 70 menyebutkan tentang orang yang taubat. Jadi setelah dibawakan ayat walladzina yad'una ma'allahi ilahan akhar
wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih, adalah orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesembahan yang lain, tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, tidak berzina. Akan tetapi barang siapa melakukan demikian, niscaya ia mendapat hukuman yang berat, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan ia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan kebaikan, maka kejahatan mereka diganti oleh Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Di sini disebutkan dengan kalimat illa man taba, kecuali yang taubat. Berarti seandainya dia berbuat syirik, kemudian dia juga pernah membunuh atau berzina, dia taubat dengan taubatan nasuha, dia beriman sebelum dia wafat, maka kembali ke ayat ini diterima taubatnya dan dia melakukan amal saleh. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, bahwa membunuh, menumpahkan darah seorang muslim termasuk dosa besar yang paling besar, termasuk dosa besar yang paling besar. Jadi bukan hanya dosa besar yang paling besar, termasuk akbarul kabair. Makanya hukumannya Allah akan masukkan mereka ke neraka jahanam kalau ada orang menumpahkan darah seorang muslim. Seandainya ada satu orang muslim atau dia seorang dai, seorang ustadz yang mengajarkan Quran sunnah, mengajak orang sunnah, ahlul bid'ah nggak senang, kemudian mereka membunuh orang ini, maka semua ahlul bid'ah itu akan dimasukkan oleh ke neraka jahanam. Atau muslim yang lain yang bukan ahlul bid'ah, tapi dia karena kebencian sama muslim, nggak senang, dibunuh orang itu, maka Allah akan masukkan semuanya ke neraka jahanam. Antum lihat hadisnya di halaman 28. Nabi bersabda SAW, "Lau anna ahlas sama'i wal ardi ishtaraku fi damin mu'minin la akabbahumullahu fin nar." Seandainya penduduk langit dan penduduk bumi bersekutu, berkumpul untuk membunuh seorang muslim, niscaya Allah akan menyeret mereka semuanya masuk dalam neraka. Hadis ini sahih li ghairihi, riwayat Tirmidzi dan yang lainnya. Jadi kalau ada masyarakat yang nggak senang dengan seseorang, kemudian orang itu, orang muslim, dibunuh, maka semuanya akan dimasukkan ke neraka jahanam. Jadi masalah bukan masalah kecil, masalah besar. Dan ini termasuk dosa besar yang paling besar. Dalam satu hadis Nabi menyebutkan dosa besar, tapi dalam hadis yang lain Nabi sebutkan dosa besar yang paling besar. Tentang dosa besar Nabi sebutkan, antum lihat di halaman 29, Nabi bersabda SAW, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Qalu ya Rasulullah, wa ma hun? Qala asyirku billah wa sihru wa qatlun nafsi allati harrama Allah illa bil haqq wa aklu riba wa aklu malil yatim wa tawalli yawm az-zahf wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Jauhilah oleh kalian 7 dosa besar. 7 dosa besar yang membinasakan. Para sahabat bertanya, Rasulullah, apa itu? Beliau bersabda, yang pertama, syirik kepada Allah. Yang kedua, melakukan sihir. Sihir termasuk dosa besar. Yang ketiga, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah dengan sebab membunuh jiwa dengan sebab yang dibenarkan oleh agama. Yang keempat, memakan harta riba. Yang kelima, makan harta anak yatim. Yang keenam, membelot dalam peperangan. Dan yang ketujuh, melontarkan tuduhan zina kepada wanita muslimah yang terjaga. Hadis ini sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, akbarul kabair,
al-isyraku billah wa qatlun nafs wa aququl walidain wa qauluz zur atau qala wa syahadatuz zur. Nabi SAW bersabda, dosa besar yang paling besar yaitu berbuat syirik, menyekutukan Allah. Yang kedua, membunuh jiwa. Yang ketiga, durhaka kepada kedua orang tua. Dan yang keempat, berkata dusta atau menjadi saksi palsu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Antum perhatikan di sini. Nabi menyebutkan tentang akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Yang pertama